sayang Hana Menteri The House. Aduh, ini rasanya saya sudah lama ya tidak bikin konten. Walaupun beberapa hari saya sudah kangen. Inilah namanya efek kesepian begitu ya. Tidak ada yang menemani. Makanya itu kalau kalian nonton, kalian komen tu saya suka sekali ya. Saya suka baca komennya. Walaupun saya tidak tidak balas gara-gara terlalu banyak komentar-komentarnya. Apa-apa tu terima kasih yang mendukung. Terima kasih juga yang berkunjung ke channel saya yang kecil ini. Walaupun videonya biasa-biasa saya ya, tapi tetap seru alhamdulillah. Yang pasti doa saya buat kalian semua kita sihat-sihat saja, diberkahkan segala pekerjaannya, usahanya. Paling pasti buat orang-orang yang tersayang. Amin. Kita langsung ke topiknya lah ya, gara-gara isu ini dibicarakan. Ini baru-baru ini kalau saya tidak salah, Perdana Menteri Malaysia ada kunjungan ke Indonesia atas urusan kenegaraan lah. Tapi bukan cuma komen negatif ataupun positif yang didapat ya, tapi malah cibiran. Katanya mau apa lagi datang ke Indonesia, mau kasih harapan apa lagi. Aduh, seakan-akan ada namanya ulah yang disembunyikan. Sampai warga negara sendiri jadi mangsa. Tapi ini jujur lah ya, mungkin banyak orang melihat Malaysia ini ekonominya bagus, tapi hakikatnya warga sendiri dihimpit dengan kerakusan daripada warga atasan ataupun orang-orang atasannya yang memegang ekonomi Malaysia sendiri. Mungkin orang melihat orang Malaysia ini malas kerja, makanya begini-begini. Ternyata sebenarnya ekonomi sendiri dipecah belahkan oleh orang-orang yang di dalam negara kami sendiri ya. Dari The Wondery ini sampai ada yang berkomentar, percuma dentuman meriam kalau rakyat Malaysia sendiri yang susah. Ini Malaysia disambut meriah, pakcik ini cuma banyak rakyat sengsara di negaranya. Mungkin ini seakan-akan provokasi ya, tapi ini adalah kenyataan yang harus orang Indonesia tahu juga. Orang-orang Malaysia ini juga kesempitan sebenarnya. Apalah. Let's go to the video. Let's go. Ini sama-sama protes lah ya, bukan cuma kalian, kami juga ya. Jawatan yang sama, orang nombor satu antara dua negara tu lah. Kenapa dia tak lebih hormat macam Pak Prabowo buat tu? Semua naik, tarif elektrik naik, subsidi ditarik, kita akan dengar dentuman-dentuman. Kunjungan Perdana Menteri Malaysia ke Indonesia disambut meriah dengan upacara kenegaraan lengkap, termasuk dentuman meriam kehormatan. Namun di balik kemegahan itu, seorang pakcik Malaysia curhat di media sosial tentang kondisi rakyat yang semakin sengsara di negaranya. Ia merasa ironis melihat pemimpinnya dihormati di luar negeri sementara banyak rakyat di rumah sendiri hidup susah, harga barang naik, dan masalah pengangguran belum terselesaikan. Ia juga menyindir pemerintah yang lebih fokus pencitraan internasional daripada menyelesaikan masalah dalam negeri. Okey, yang ni masa lawatan Datuk Seri Anwar, Perdana Menteri Malaysia ke Indonesia. Gambar dekat atas tu yang tembakan meriam, yang sebelah lagi tu gambar Datuk Seri Anwar dan juga Pak Prabowo lah, Perdana Menteri Indonesia. Aku tak tanya korang gambar tu ketika lagu Negaraku dimainkan. Lagu Negaraku dimainkan semasa ketibaan dia, masa ketibaan Datuk banyak Seri isu Anwar ya sebenarnya ya ke Indonesia. Kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim dia tak tabik hormat macam Pak Prabowo buat? Kenapa Pak Prabowo tu dia tabik hormat dengan lagu Negaraku tersebut? Kalau tu kan, ini mungkin orang melihatnya sepele ya, tapi tanda hormat itu merupakan salah satu tanda bahawa kita menghormati negara tersebut dengan hati yang betul-betul ataupun cuma sekadar mengikut aturan sahaja. Sedangkan dia dua-dua tu Perdana Menteri, betul? Datuk Seri Anwar Perdana Menteri Malaysia, Pak Prabowo Presiden Indonesia. So jawatan yang sama, orang nombor satu antara dua negara tu lah. Kenapa dia tak lebih hormat macam Pak Prabowo buat tu? Kalau korang tahu lah, cuba korang komen. Halo, selamat pagi. Saya Auta Singh. Nombor handphone saya 0126622166. Kita punya PM ada pergi Indonesia. Dia dapat
iringan, denduman meriam. Wah, macam tu dia respect tau. Apa guna? Dekat Malaysia ada denduman itu tong dong 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 dong, orang mati punya dong 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 dong. Itu sekarang kita boleh dengar. Ramai rakyat Malaysia bakal mati kerana ekonomi, hilang pekerjaan, barang sudah naik, ubat yang harga sudah bakal naik, semua naik. Betul. Tarif elektrik naik, subsidi ditarik. Kita akan dengar. Tapi banyak berkomentar katanya di Malaysia banyak lapangan kerja, tapi orang-orangnya malas. Ini bukan soal malas ya guys. Banyak orang-orang yang memerlukan pekerjaan di sini, tapi semakin makan tahun tarif-tarif di Malaysia semakin dinaikkan. Ini yang menjadikan punca komen-komen negatif ke atas Perdana Menteri Malaysia sendiri. Don itu orang mati punya tau, ada orang main itu drum, itu kita dengar. Sana dia dapat denduman meriang. Wah, berapa punya respect. Tapi apa guna kepada rakyat Indonesia? Dekat Malaysia ramai orang Indonesia ditangkap, simpan dalam jail sana. Itu immigration simpan, kasih bebas lah. Kasih bebas, hantar balik Indonesia lah. Atau kasih cas, bayar denda, hantar balik. Atau kasih free sajalah. Pasal hubungan maya kuat, bayar bagus mah. Ada beribu, mungkin beratus ribu orang Indonesia di sini tak ada permit. Kasih buka lah itu permit. Kasih putihkan dia orang lah. Baru you taruh itu denduman, itu apa? Itu meriam semua, menghormati, bagi macam tu punya hormat pada PM. Buat apa? Bapak Perdana Menteri Indonesia, Presiden Indonesia, apa guna you bagi ini? Dekat sini orang Indonesia langsung dia orang tara jaga. Itu namanya Pak Cik ni seakan-akan dia backup ya. Apa yang dikatakan orang-orang Indonesia lebih baik dipulangkan saja. Buat apa disimpan di sini lama-lama ya guys. Kalau benar namanya hubungannya cukup baik, tapi kenapa malah warga-warga sendiri yang jadi permasalahan ekonomi? Nasihat. You jumpa sama dia, cakap sama dia lah. Cakap sama dia. Semua yang orang Indonesia yang ditangkap kerana tak ada permit ke apa, tolong hantar balik. And then yang bekerja tu, yang illegal tu, kasih putih lah, kasih keluarkan permit, barulah bagus. Apa guna buat ini macamnya denduman? Sini rakyat Malaysia sekarang berapa susah tau, Datuk Seri Anwar Ibrahim. You pergi sana, ini bukan menguntungkan negara, ini merugikan negara saja. Ini merugikan, membazir duit rakyat. Sini rakyat memang suffering sekarang. Tak lama lagi, dalam setahun ni, hujung tahun ni, saya rasa semua kita boleh dengar. Ada orang bunuh diri lah, ada orang bankrupt lah, macam-macam akan berlaku. Itu dengungan, itu orang mati punya tu, itu kita akan kenaran. Ini fakta negaraku Malaysia. Sembang sana sini cakap besar. Tu guys. Banyak sebenarnya Malaysia juga ada namanya gangguan ekonomi ataupun kemiskinan untuk warga lokal sini, tapi seakan-akan ditutupi ya, gara-gara istilahnya mau menjaga nama Malaysia yang dikatakan kaya oleh negara luar. Hakikatnya orang-orang atas saja tidak dengar apa yang diminta oleh warga sendiri. Dunia tak ingat mati kasihan rakyat Malaysia. Kelandangan di area Kuala Lumpur. Siapakah yang salah di bab ini? Entahlah siapa. Yang salah adakah kerajaan Malaysia yang salah atau rakyat sendiri yang malas buat kerja? Nak ambil cara yang mudah tidur makan tidur, itulah fakta sesungguhnya negara Malaysia. Saudara, bangsa Malaysia yang dulu suka merendahkan dan menghina TKI yang bekerja di negaranya, kini berbalik mengemis ke pemerintah Indonesia agar TKI yang diusir dari negaranya dikembalikan ke Malaysia untuk mengisi berbagai sektor pekerjaan dan dunia usaha maupun pertokoan dan perhotelan di negara tetangga itu. Pasca ditinggalkan TKI dari negaranya, Malaysia kini mengalami ancaman kehancuran ekonomi yang amat serius. Sejak tahun 2024, perlambatan ekonomi global, melemahnya nilai ringgit, dan lonjakan inflasi yang terjadi membuat rakyat Malaysia kini menangis akan berbagai kesulitan hidup. Kini pemerintah Malaysia meminta kepada Presiden RI agar memberi kebijakan soal pengembalian TKI. Namun pemerintah seolah kapok dengan berbagai kesombongan dan pelecehan TKI selama di negara serumpun tersebut.
Lambakan penjajah warga asing menjual pelbagai jenis barangan termasuk makanan dan sirih secara haram di kaki lima mencacatkan suasana di sekitar ibu negara.